Nah, saya mau mengutip juga apa yang disampaikan oleh Pak Purbayat tuh kan. Kayaknya pengusaha tuh nggak perlu takut deh Indonesia akan resesi gitu. Tapi faktanya di lapangan PHK masih ada. Daya beli masyarakat juga masih lemah. Meskipun data-data ekonomi kita cenderung oke gitu. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita turun di bawah 5%, cenderung stagnan bahkan turun gitu kan. Stok energi kita masih oke gitu, tapi kayak anomali gitu kondisinya. Sedangkan kita dibilang nggak boleh takut akan resesi. Sebenarnya seaman itukah negara kita? Bukannya kita nggak mau memberikan hawa dingin ya, hawa segar gitu, tapi kita berbicara fakta gitu. Gimana Mas Ai? Iya, kontraksi ekonomi itu kalau misalkan ada gejala-gejala yang sifatnya guncangan-guncangan tuh sebenarnya suatu hal yang wajar gitu ya. Nah, ketika ada kontraksi ekonomi gitu, baik dari pengaruh global maupun domestik gitu ya, pasti akan ada penyesuaian. Dalam hal ini mungkin akan ada efisiensi gitu ya, supaya nanti geraknya bisa lebih lincah lagi gitu ya. Kita ambil contoh gini, dalam suatu perusahaan kalau misalkan bebannya terlalu besar, berarti kan harus ada yang dikurangin, supaya nanti dia bisa berproduksi lagi, menghasilkan lagi, dan bisa bertumbuh lebih bagus lagi, lebih positif dan lebih besar lagi. Dan mungkin itu yang sedang dialami oleh banyak negara yang nggak hanya Indonesia gitu saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya selama masih dalam koridor yang wajar efisiensinya atau mungkin penyesuaian-penyesuaian ini harusnya sih nggak usah dikhawatirkan gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih spesifik memang kayak ambil contoh PHK gitu, banyak terjadi di industri tekstil gitu atau manufaktur. Memang di secara industrinya makronya juga lagi kurang bagus gitu ya untuk industri tekstil atau manufaktur. Kenapa? Karena daya beli globalnya juga sedang murah gitu ya, sedang rendah gitu ya, atau kecil gitu ya. Ditambah sisi lain adalah ada produk manufaktur atau tekstil dari Cina yang memang secara masif masuk dengan harga yang lebih rendah gitu ya. Itu juga kan menjadi pengaruh juga. Jadi kita harus lihat secara holistik juga gitu ya. Tapi kalau industri-industri yang sifatnya kayak konsumer gitu ya, kayak bahan pokok gitu ya, atau mungkin industri makanan gitu, itu kan masih bertumbuh gitu. Kenapa? Karena memang di dalam negeri konsumsi kita itu tingkatnya sangat tinggi sekali. Makanya Indonesia itu mungkin 50-60% ya, mungkin Michael bisa koreksi, Konsumsi rumah tangga itu menjadi backbone pertumbuhan ekonomi kita, karena memang kita dengan 280 juta mungkin penduduk itu jadi suatu modal yang cukup besar gitu untuk ekonomi kita bertumbuh. Iya, gitu. Mas Michael, tapi kayaknya perlu dicermati juga deh. Kalau misalkan kita nggak perlu, dibilangnya kan nggak perlu khawatir gitu ya. Rasa-rasanya nggak tepat gitu, karena dari sekian banyak industri yang kami hadirkan ke CNBC Indonesia, mereka semua resah, mereka semua gelisah dengan kenaikan tarif. Meskipun tarif kita hanya 32% dibandingkan Vietnam dan Thailand. Lantas kalaupun kita nggak usah resah gitu, apa yang harus disikapi oleh publik sehingga tetap tidak abai dengan hal ini gitu? Iya, resah itu kan artinya tidak boleh khawatir yang terlalu berlebihan gitu. Semua itu ada solusinya. Karena kalau tadi dibandingkan Indonesia, Vietnam, dan Kamboja, emang porsi kita sangat kecil sekali untuk berurusan dengan Amerika Serikat gitu. Makanya kalau andainya masalah itu yang disebut adalah Donald Trump, kita agak sedikit lega nih gitu, karena porsi kita kecil. Tapi bukan berarti tidak ada dampak tidak langsungnya gitu, karena pasti akan mempengaruhi, karena seperti Cina, Amerika Serikat, atau Uni Eropa itu juga mitra dagang utama Indonesia gitu. Jadi seandainya ekonomi mereka turun, itu pasti juga akan berdampak kepada ekspor kita gitu. Tapi di sini kita lihat memang opportunity gitu. Jadi rasa optimisme yang harus kita bangun gitu. Bahwa ekonomi itu bisa tumbuh terus gitu. Kita melewati beberapa krisis kan. Mulai dari 2008, terus ada taper tantrum juga, ada perang dagang jilid pertama, terus ada pandemi COVID gitu. Semuanya kita lewati dengan cukup baik sejauh ini gitu. Terutama ketika 2018 perang dagang jilid pertama itu juga dampak terhadap Indonesia juga tidak signifikan gitu. 2008 juga resesi yang muncul di global juga tidak signifikan nampaknya. Jadi kita punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa digunakan untuk menghadapi tantangan seperti ini. Tidak begitu signifikan, tapi ya kita jadinya kayak baby step aja ya, slowly aja pertumbuhannya gitu. Tapi memang kita nggak berdampak, tapi pertumbuhan kita lambat gitu. Iya, mungkin kita dalam posisi bertahan gitu tidak mampu survival mode aja. Iya, jadi itu cukup bisa menjaga. Tapi kalau sini kita lihat lebih rinci gitu, ada sektor-sektor yang disampaikan Ai tadi itu terpukul. Nah, itu tugas pemerintah untuk memikirkan bagaimana kebijakan yang tepat untuk sektor tersebut, karena tidak mungkin dibiarkan. Gitu.